Yosua 1 ayat 6, 3 kali. Di kitab Yosua 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di sini saya mencatat dari Yosua 6, kita mau baca, saya mau bacakan buat saudara. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 diulang sekali lagi sama Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita loncat ke ayat 9. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari-hari ini saudara, di awal tahun ini kita dikejutkan dengan beberapa hal. Betul saudara? Adanya bencana, ada yang pesawat jatuh, ada yang segala macam. Dan itu mungkin kita berkata, biasa, itu di awal tahun seperti itu biasanya. Tapi percaya nggak percaya saudara, tahun ini mungkin kita nggak akan tahu apa yang ada di depan. Ada 11 bulan lagi, betul saudara? Kita nggak tahu apa yang di depan. Ada yang dengan vaksin seperti ini. Apakah pandemi ini akan berakhir? Kita nggak ada yang tahu. Tapi janji Tuhan tetap berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan, Dia Tuhan yang berjanji dengan bersumpah kepada nenek moyang kita, yaitu siapa? Abraham. Dan kita adalah anak-anak Abraham. Di Hakim-Hakim banyak kali Tuhan berkata, di awal tahun ini saya itu dapat ayat ini saudara. Dan satu lagi tentang kasih setia. Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kita semua adalah orang yang berhak menerima janji itu. Amin saudara. Dan janji itu ya dan amin. Karena saya percaya kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Amin. Kita mau buka lagi di Hosea saudara. Sebelum kita buka Hosea, kita buka Mazmur dulu saudara. Mazmur 89. Mungkin sering kita berkata tentang Mazmur 90 hari-hari ini. Tapi waktu di awal tahun Tuhan ngomong ke saya tentang perjanjian kasih setia. Yang seringkali mungkin kita sering pernah dengar tentang namanya perjanjian keset. Pernah dengar saudara perjanjian keset? Kasih setia Tuhan. Betul saudara? Sering kita berkata tentang Mazmur 90. Tapi di pasal sebelumnya ada perjanjian yang luar biasa. Yaitu perjanjian kasih setia. Mazmur 89 berkata judulnya kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ada seorang yang menuliskan. Jadi ini bukan Daud yang nulis. Tapi yang namanya Etan. Etan ini adalah seorang penyair. Seorang pemuji. Seorang penyembah di bawah Daud. Dan dia melihat ketika Daud ada sampai hari itu. Karena kasih setia Tuhan yang mengikat Daud. Sehingga anak gembala menjadi seorang raja Israel. Dan itulah Daud ditulis di Mazmur 89 ini oleh Etan. Karena dia melihat bagaimana perjuangan Daud. Bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup Daud. Dan dia tulis di Mazmur 89. Saya mau bacakan buat saudara. Kesetiaan Tuhan kepada Daud.
nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Saya tidak tahu karena tidak banyak tentang etan. Tapi ayat 2 berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan kata aslinya di dalam bahasa Ibrani yaitu keset. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau Tuhan telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Di sini firman Tuhan berkata apa saudara? Telah kuikat perjanjian. Sejelek apapun kita, seburuk apapun kita, seberapa kita nggak taat sama Tuhan, seberapa kita ngomong, aku males Tuhan. Tapi hari ini ingat perjanjian kasih setia Tuhan. Perjanjian ceset. Amin saudara. Hari itu Gideon seorang yang penakut, seorang yang ngumpet, seorang yang enggak punya kekuatan. Hari itu Tuhan ngomong, aku telah pilih engkau dan aku telah ikat engkau. Gideon mau lari kemanapun, saudara bisa lihat, ada ikatan perjanjian Tuhan. Dan dia orang pilihanku. Dan Gideon harus jadi. Itulah yang namanya perjanjian keset. Seburuk apapun sifat Gideon, Tuhan berkata, aku sudah mengikat perjanjian itu. Seburuk apapun Daud, etan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan mengikat perjanjiannya atas Daud. Amin saudara. Banyak orang di Alkitab, kita bisa lihat. Yefta, seorang penyamun, seorang preman, hidup di alam liar, hidup tanpa aturan. Tuhan berkata, aku memilih engkau Yefta untuk menjadi hakim Israel. Hari ini, apakah engkau punya perjanjian keset dalam hidupmu? Kita mau buka di Hosea 6 ayat 6. Di awal tahun ini Tuhan berkata sama saya, nah ingat perjanjian keset, perjanjian kasih setia. Dunia boleh ada bencana, dunia boleh terombang-ambing, tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Amin. Dan itu yang kita pegang hari-hari ini. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hari-hari ini tetap kita intim sama Tuhan. Kita tetap kejar Tuhan. Kita nggak kejar yang lain, tapi kita tetap kejar Tuhan. Mungkin kita penakut, mungkin kita nggak mampu, mungkin kita nggak punya pegangan tahun ini. Tuhan, tabunganku sudah habis, simpanan emasku sudah habis, pekerjaanku hampir-hampir mau dipecat, anak-anakku masih butuh sekolah, anak-anakku masih butuh kuliah, anak-anakku masih butuh biaya. Tapi hari ini jangan kejar yang lain, tapi kejar yang namanya kasih setia Tuhan. Perjanjian itu turun-temurun dan Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita. Dan Tuhan sendiri ngomong, bukan cuma diberikan, tapi diikat. Amin saudara. Itu diikat dalam hidup kita. Jadi kemanapun kita pergi, jaminan Tuhan,
perjanjian keset terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.